Jauh sebelum namanya santer disebut sebagai kandidat kuat Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 4. Punya cara unik untuk menyerap aspirasi dan memberikan inspirasi. Alih-alih hanya berkutat di gedung parlemen, Kang Deddy memilih belusukan, mendatangi langsung tempat-tempat yang menurutnya menyimpan cerita menarik dan edukatif bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Kang Deddy menyambangi sebuah warung sederhana yang dikelola oleh dua gadis cantik dan kreatif. Kakak beradik ini yang salah satunya adalah seorang mahasiswi, sehari-harinya berjibaku menjajakan seblak, kuliner pedas khas Jawa Barat di warung orang tua mereka. Ini mah tulang? Iya, makan pakai tulang, pakai telur. Oh, seblaknya pakai tulang? Iya. Harganya berapa? Harganya 7.000. Oh, 7.000. 7.000 dikasih tulang? Iya. Ke Harti gitu? Enggak, Pak. Ini perempuan-perempuan kreatif. Bayangin, tempatnya juga bersih warungnya. Ciri bahwa yang di rumah ini adalah orang-orang pekerja keras. Bayangin, Senin sampai Jumat kerja sampai malam. Sabtu kuliah. Minggu jualan seblak di rumah. Kuliahnya hampir sampai selesai. Motornya dicicil lunas. Sekarang bantu kuliah adiknya. Keren. Silvi ya? Iya. Kedatangan Kang Deddy Mulyadi tentu saja membuat kedua gadis itu terkejut sekaligus senang. Di dapur yang sederhana itu, Kang Deddy terlihat antusias mengamati proses pembuatan seblak. Senyumnya mereka menunjukkan ketertarikan yang tulus pada usaha kecil yang digeluti kedua gadis tersebut. Saya senang bisa bertemu dengan anak-anak muda kreatif seperti ini. Mereka tidak malu untuk berjualan, membantu orang tua, dan tetap bersemangat meraih cita-cita, ujar Kang Deddy saat itu. Bagi kedua gadis itu, kehadiran seorang tokoh masyarakat seperti Kang Deddy Mulyadi di warung mereka adalah sebuah kehormatan. Mereka merasa terharu dan termotivasi dengan perhatian yang diberikan. Kami tidak menyangka Kang Deddy mau datang ke sini. Kami jadi lebih semangat lagi untuk berjualan dan mengembangkan usaha ini, tutur salah satu gadis itu. Seblak yang mana? Kerupuk sama sohu, somai kayak gitu, Pak. Disatuin? Iya, disatuin campur. Sekarang dia mengiris-ngiris bakso. Besok dia ngiris-ngiris hatimu. Kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke warung seblak ini adalah sebuah contoh kecil dari bagaimana seorang tokoh publik bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat kecil, dan memberikan apresiasi terhadap usaha mereka, Kang Deddy Mulyadi telah memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tindakan Kang Deddy ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Dan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jerawat pengaruh dari apa? Karena kurang tidur, terus debu-debuan, terus kan pulang kerja kan kuliah gitu. Kayak pulang malam kan jam 9. Jadi pulang kerja gitu. Kuliah, debuan. Iya. Dampaknya jerawat. Nah, terus dampak jerawat. Iya. Emang nggak sempet cuci ini? Cuci muka, cuman kurang bersih. Kurang gitu bersih. kan, Pak. Tapi nggak apa-apa. Jerawat malah tambah cantik. Aduh, jerawat itu ibarat bintang di langit. Kalau langit tanpa bintang seperti wajah tanpa jerawat. Itu alasan mereka yang berjerawat. Iya benar. Itu apa itu? Ini Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat Kang Deddy Mulyadi menyambangi warung seblak Teteh Silvi. Sesekali Kang Deddy melontarkan candaan yang membuat Teteh Silvi dan semua yang hadir tertawa riang. Kehadiran Kang Deddy memang mampu mencairkan suasana dan membuat semua orang merasa nyaman.
Tak hanya bercanda, Kang Dedi juga menunjukkan ketertarikannya pada proses pembuatan seblak. Ia ingin tahu lebih detail tentang racikan bahan-bahan yang digunakan Teteh Silvi untuk menciptakan cita rasa seblak yang khas. Kang Dedi tanpa serius menyimak penjelasan Teteh Silvi, sesekali memberikan komentar dan pujian. Gula, micin, kayak gula gitu. putih, terus Pecin, garam. jadi teteh bangun jam berapa kalau hari Minggu Sabtu? Jam 5 Bapak, jam 5 jam 6 pakai. Oh, ayo masak seblak. Jelasin dong. Seblak itu sok. Nah, seblak itu kasih tahu dong. Nah. Seblak itu makanan dari kerupuk. Terus Pakai lada. pakai apa? Pakai lada. Lada tuh apa? Pedas. Oh, pedas. Iya. Terus Isinya kerupuk, mie tiaw, mie, Kuitiau. tahu sama somai. sama dikasih Itu aja. apa lagi? Itu apa yang merah-merah? Ini bumbu keju Bapak. Bumbu keju. Bukan kejo ya? Satu porsi ini 7.000. Iya. Itu apa itu? Ininya pedasnya Bapak. Oh, bener. Jadi mirip mie goreng dong ya seblak tuh. Mie goreng ada lagi Bapak, mie level kayak gitu. Kalau mie level Beda sama kayak lagi. gini, iya. Oh. Pakai tulang juga, telur juga. Oh, ini kasih tulang, dikasih telur. Iya, Telur satunya 2.000, iya. tulangnya 3.000, udah 5.000. Batinya dari mana? Kalau soalnya kan beli tulangnya sekalian Bapak kiloan. Tulangnya sekalian kiloan. Ini enak sih, kalau ini sih bergizi lah, kalau seblak gini. Dikasih tulang, dikasih telur, ya bergizi lah. Iya Bapak. Kang Dedi tanpa serius menyimak penjelasan Teteh Silvi, sesekali memberikan komentar dan pujian. Melihat semangat dan kerja keras Teteh Silvi, Kang Dedi pun terinspirasi untuk memberikan motivasi kepada warga sekitar, terutama generasi muda. Ia mengajak mereka untuk mencontoh Teteh Silvi yang gigih dalam berkarya dan mencari rezeki. Kehadiran Kang Dedi Mulyadi di warung seblak Teteh Silvi bukan hanya sekadar kunjungan biasa. Lebih dari itu, Kang Dedi telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, untuk terus berkarya dan meraih kesuksesan. Muda ya, kasih bukan nih contoh nih kayak gini nih. Keren kan? Kerja, kuliah, jualan. Cocok kan? Nah, yang lain ngikutin, tapi jangan jualan seblak semua. Nanti terlalu banyak saingan. Jualan yang lain. Yang tidak boleh itu jual diri. Ya kan? Yang tidak boleh jual diri. Jual diri